Qala al-musannif Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha ilayna min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa dafa'a anna bihi hadzal wala wal waba wa hadhihi syada'id wal mihan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmul haddi, adapun nama had, nama definisi, fil adati, di dalam kebiasaan, secara tradisi, qad yutlaqu, ialah kadang-kadang digunakan apa nama definisi, ala hadhil aujuhis salasati, atas beberapa wajah yang tiga ini, bil istiraki, dengan istirak, secara bersama-sama, dengan diperserikatkan. Artinya istilah definisi, nama definisi itu secara adat digunakan dan diberikan kepada tiga macam definisi di atas itu. Kan ada tiga ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan suatu definisi. Falnaktari likulli wahidin isman, maka marilah kita menciptakan untuk tiap-tiap satu, menciptakan sebuah nama. Masing-masing kita beri nama. Wal nusammi al-awwala haddan lafziyan, hendaklah kami memberi nama kepada yang pertama, kita kasih nama had lafzi. Seperti contoh, mal uqaru, apa uqar itu? Lalu dijawab, al uqaru huwa al khamru. Itu namanya had lafzi namanya. Karena sekali lagi definisi itu ada kalanya untuk menjelaskan lafal, ada kalanya untuk menjelaskan makna. Makna yang dijelaskan itu yang ada dua tak nanti itu. Kenapa disebut had lafzi? Idz sa'ilu la yatlubu bihi illa syarhal lafzi. Karena adapun orang yang bertanya adalah tidak bertanya dengan definisi tadi, kecuali yang ditanya menjelaskan lafal, apa ukur itu ya. Wal nusammi ats-tsaniyah haddan rasmiyan, hendaklah kami memberi nama kepada yang kedua, kami beri nama had rasmi, definisi resmi. Ini nama sudah. Artinya definisi dengan menggunakan beberapa ungkapan, yang bukan, yang mana ungkapan-ungkapan itu bukan hal-hal yang dzati, bukan hal-hal yang esensi daripada apa yang didefinisikan. Seperti mengatakan khamr itu apa? Khamr adalah benda cair yang mengeluarkan kapok dan seterusnya. Itu had rasmi namanya. Idh huwa, karena adapun had syarhul lafzi, matlabu murtasimin bil ilmi, adalah yang menjadi tujuan dari orang yang ingin menggambarkan ilmu. Idh huwa, karena adapun syarhul lafzi, idh huwa, karena adapun had nasmi ya, adalah matlabu murtasimin bil ilmi, adalah yang menjadi tujuan dari orang yang hendak menggambarkan ilmu. Apa gambarannya? Ilmu tentang khamr itu seperti apa?
Ghairi mutasawwifin ila darki haqiqatis syai'i, yang tidak punya keinginan untuk memahami hakikat sesuatu, hanya ingin tahu gambarannya saja tanpa hendak ingin tahu sebeluk-beluknya hakikatnya. Itu namanya had rasmi. Wal wasammi ats-tsalitsah haddan hakikiyan, dan hendaklah kita memberi nama kepada yang ketiga ini had hakiki, definisi yang sebenarnya. Apabila kalimat-kalimat yang dijadikan ungkapan dalam definisi terdiri dari hal-hal yang dzatiyat, hal-hal yang intrinsik, hal-hal yang esensial. Seperti apa khamr itu? Khamr adalah minuman yang memabukkan, itu kan esensi. Iz matlabut thalibi minhu darku haqiqatis syai'i, karena adapun yang diinginkan orang yang bertanya minhu daripada sadis adab atau yang had hakiki adalah memahami hakikat sesuatu. Hakikat daripada khamr itu apa? Ya minuman yang memabukkan dan seterusnya. Wahada salisu, adapun yang ketiga ini yakni had yang hakiki. Syartuhu, adapun syaratnya hadza salis, an yastamila adalah harus mengandung apa hadza salis, mengandung ala jami'i dzatiyatis syai'i, atas seluruh dzatiyat sesuatu, atas seluruh sifat-sifat yang intrinsik bagi sesuatu. Artinya lafal-lafal yang digunakan dalam definisi had hakiki ini harus terdiri dari sifat-sifat yang merupakan dzati, yang intrinsik bagi apa yang didefinisikan. Fa innahu, sesungguhnya, lau su'ila an haddil hayawani, andai kata ada pertanyaan tentang definisinya hayawan, apa hayawan itu? Fakilah lakulu, dikatakan hayawan adalah jismun hassasun. Hayawan adalah jisim yang peka, yang memiliki kepekaan, ya kan? Faqad ji'a bi wasfin dzatiyyin, maka sungguh-sungguh telah dikemukakan wasf yang bersifat dzati. Al hayawanu jismun. Jismun itu adalah sifat dzati bagi hayawan, ya. Jisim. Wa huwa, adapun perkataan jismun hassasun itu kafin adalah cukup, fil jam'i wal man'i, telah cukup di dalam mengumpulkan dan membatasi, cukup sebagai sesuatu yang jami' dan mani, cukup sebagai sesuatu yang inklusif dan eksklusif. Walakinnahu nakisun, akan tetapi definisi tadi jismun hassasun itu nakisun, masih nakis, kurang. Bal haqquhu, melainkan adapun seharusnya definisi tadi an yudhafa ilaihi, ialah ditambahkan kepada definisi tadi, ditambahkan al mutaharriku bil iradati, misalnya jismun hassasun mutaharrikun bil iradah, yang bergerak dengan kehendak. Fa inna kunha haqiqatil hayawani, sesungguhnya esensi hakikat hayawan, yudrikuhu adalah dapat menangkap, dapat memahami kepada kunhu, apa akal, al aklu apa akal, bimajmu'i amroini, dengan akumulasi dari dua perkara itu. Dua perkara yakni jismun hassasun. Artinya akal kita memahami bahwa hayawan yaitu sudah difahami dengan akumulasi antara jisim dan hassas.
itu sudah had hakiki namanya itu. Karena yang dijadikan definisi adalah sesuatu yang dzati, jismun. Fa'ammal murtasimu, adapun murtasim, orang yang hendak mendefinisikan dengan had resmi. Bagaimana kalau mau mendefinisikan hayawan tapi bukan dengan had hakiki tapi dengan had resmi? At-talibu litamyizi, yang menghendaki adanya pembedaan. Fayaktafi, maka menyukupkan siapa murtasim, cukup bil hassasi, dengan mengatakan hassas. Al hayawanu hassasun, hayawan adalah sesuatu yang peka. Wa illam yakul innahu jismun aidan, meskipun juga tidak mengatakan jismun, cukup hassasun. Tapi bukan had hakiki tapi had resmi itu. Karena hassasun itu bukan dzati, bukan sesuatu yang intrinsik bagi hayawan, tapi itu adalah sifat lazim. Al-matlabus sadisu, adapun matlab yang ketiga. Ma yutlabu bisiwati lima, adalah sesuatu yang ditanya dengan menggunakan kata lima. Yang pertama pertanyaan dengan menggunakan hal, yang kedua dengan menggunakan emma. Emma ini yang berkaitan dengan definisi ya. Wa huwa, adapun ma yutlabu bisiwati lima, kenapa kan lima? Su'alun anil illati, adalah menanyakan tentang illat, alasan. Wa jawabuhu, adapun jawabannya ma yutlabu bisiwati lima bil burhani, adalah dengan burhan, argumentasi. Kalau pertanyaannya lima kenapa, maka jawabannya adalah burhan, argumentasi. Kenapa? Alama sayati hakikatuhu, sesuai dengan apa yang akan datang, apa hakikatnya emma. Al-matlabur rabi'u, adapun matlab yang keempat, sesuatu yang hendak ditanya yang nomor 4. Ma yutlabu bisighati ayyin, adalah sesuatu yang ditanyakan dengan menggunakan lafal ayyun. Wa huwa, adapun ma yutlabu bisighati ayyin, alladhi, adalah sesuatu yutlabu yang ditanyakan atau yang diminta bihi dengan ladhi, tamyizu ma, apa membedakan sesuatu, urifa jumlatuhu, yang telah diketahui apa garis besarnya. Emma, dibedakan amma dari sesuatu, ikhtalato, yang bercampur, apa emma yang ma'urifah, bercampur bihi dengan ma ikhtalato. Untuk digunakan untuk apa pertanyaan ayyun ini? Digunakan untuk membedakan, untuk memisahkan sesuatu yang garis besarnya sudah diketahui tapi masih bercampur dengan yang lain. Kama idza qilah, misalnya ada pertanyaan, mas sajaru, apa sajar itu? Sajar maknanya pohon. Faqilah, lalu dijawab, innahu jismun, sajar itu adalah jisim. Fayambagi an yuqala, maka seharusnya dikatakan, tidak cukup innahu jismun ya, ayyu jismin huwa, jisim apa sajar itu? Ayyu jismin huwa, jisim apa? Fayaqulu, maka menjawab, namin, as-sajaru adalah jismun namin, adalah jisim yang bisa berkembang. Perkataan jismun itu masih bercampur
antara sesuatu yang nami dan yang tak nami kan. Jismun, jisim itu ada yang nami, bisa berkembang, ada yang tidak nami. Pohon itu nami, kalau tiang ini tidak nami kan. Kalau kemudian ditambah dengan jismun namin, maka bisa dibedakan sekarang antara sajar sebagai jisim yang nami dengan jisim lain yang tak nami. Wa amma matlabu kaifa wa aina wa mata. Adapun pertanyaan menggunakan kaifa bagaimana, aina di mana, wa mata dan mata kapan, wasairi siyagi su'ali dan sigot-sigot pertanyaan yang lain, fadakhirun fi matlabihal, maka masuk di dalam pertanyaan menggunakan hal. Wal matlubu bihi sifatul wujudi, sementara adapun yang ditanya dengan menggunakan hal adalah sifat wujud, sifatnya wujud. Al-qanunus tsani, qanun yang kedua, innal hadda, sesungguhnya orang yang membuat definisi, yang bagi an yakuna basiron, seharusnya ada siapa had, basiron itu faham, ngerti, tahu, melek, bil farqi baina sifatil dzatiyati wal lazimati wal aradiyati. Seharusnya dia bisa membedakan antara sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat lazimah dan sifat-sifat aradiyah ya. Jadi ada tiga. Sifat dzatiyah itu sifat yang intrinsik, sifat lazimah adalah sifat yang bukan intrinsik tapi tak pernah terpisah. Sifat aradiyah adalah sifat yang bukan intrinsik dan ada kemungkinan berpisah. Wa dzalika ghamidun, adapun hal itu adalah ruwet, rumit. Fala budda min bayanihi, maka harus menjelaskan dzalik. Fanaquluh, maka kita mengatakan, al makna, adapun makna, idza nusiba ilal makna, bila mana disandarkan kepada makna yang lain, mungkin disandingkan dengan makna yang lain. Suatu makna apabila disandingkan kepada makna alladzi, makna yang di sampingnya, yumkinu, yang mungkin, wasfuhu, apa mensifati ladzi, bihi, dengan al makna yang pertama, wujida, maka didapatkan apa al makna yang pertama, bil idhafat ilal mausufi, dalam hubungannya dengan mausuf yang disifati, didapati imma dzatiyan lahu, ada kalanya ada apa al makna adalah dzati lahu bagi alladzi, wa yusamma, dan dinamakan apa al makna sifat nafsin, disebut sifat nafsin, sifat nafsiyah. Wa imma laziman, dan ada kalanya ada apa al makna adalah sifat yang tak terpisahkan. Uyusama, dan dinamakan apa sifat lazim tabi'an kepada tabi'. Wa imma aridon, dan ada kalanya ada apa makna aridon adalah arid, suatu sifat yang ada kemungkinan lepas. La yab'udu an yanfasila anhu, yang mungkin terpisah apa sifat arid anhu dari alladzi fil wujudi, di dalam wujud. Kalau makna disandingkan dengan suatu makna, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makna yang disandingkan itu merupakan sifat dzati. Kemungkinan yang kedua, makna yang disandingkan itu merupakan sifat lazim.
Kemungkinan yang ketiga, makna yang disandingkan merupakan sifat arid. Contoh, ada orang mengatakan as-sawadu launun. Adapun hitam itu launun adalah warna. Di sini kata laun disandingkan kepada sawad. Kata laun ini merupakan sifat dzati bagi sawad. As-sawadu adalah adapun hitam, launun adalah warna. Launun yang bermaknanya warna itu merupakan sifat yang intrinsik bagi sawad. Artinya kita tidak akan dapat memahami hitam tanpa memahami warna, ya kan? As-syajaru jismun, pohon itu adalah jisim. Jisim itu disandingkan kepada sajar, dan jisim ini adalah sifat dzati bagi sajar. Artinya kita tidak mungkin memahami apa sajar tanpa memahami jisim dulu. Kejisiman itu ada pada sajar, kewarnaan ada di dalam hitam. Ini sifat dzati namanya. Contoh yang kedua, al-ardu makhluqatun. Bumi ini adalah diciptakan. Kediciptaan ini disandingkan dengan bumi. Kediciptaan ini merupakan sesuatu sifat yang tidak bisa dipisahkan dari bumi, ya kan? Akan tetapi orang bisa memahami bumi tanpa tahu bahwa bumi ini diciptakan. Oleh karena itu kediciptaannya bumi ini namanya sifat lazimah bagi bumi, ya kan? Bukan sifat dzatiyah. Sifat yang tidak mungkin dilepaskan dari bumi. Akan tetapi kita dapat memahami bumi itu apa tanpa tahu bahwa bumi itu diciptakan. Ini namanya sifat lazim. Makhlukiyah, kediciptaan itu namanya sifat lazim bagi bumi. Contoh ketiga, adz-dzahabu asfaru. Emas itu adalah kuning. Kuning disandingkan kepada emas. Kuning ini adalah sifat aridah bagi emas. Kenapa? Sebab karena kuning ini bukan sifat dzati bagi emas dan bukan sifat yang tak bisa dipisahkan. Bisa saja pada saatnya kuningnya hilang, ya, meskipun lama. Atau orang sakit itu adalah pucat. Pucat disandingkan dengan orang sakit. Pucat adalah sifat aridah bagi orang sakit, ya kan? Jadi ini kuncinya. Jadi apabila suatu sifat disandingkan kepada suatu mausuf, maka sifat itu ada kalanya dzatiyah bagi mausuf, ada kalanya lazimah bagi mausuf, ada kalanya aridah bagi mausuf. Kalau Zaidun qaimun adalah sifat, Zaidun adalah mausuf. Ya, sifat aridah itu nanti itu paling tidak berdiri, duduk nanti. Wala budda min itqani hadhihi nisbati, dan tidak harus menguasai nisbat ini, penisbatan antara sifat dan mausuf. Fa innaha nafi'atun fil haddi wal burhani jami'an, karena sesungguhnya hadhihi nisbah adalah berguna sekali, baik menyangkut definisi maupun menyangkut argumentasi. Ahmad Dati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين